Aduh mama Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Diva Husnul Azimah, NIM 35. Izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Cookies Coklat Jumbo terhadap substitusi tepung ubi jalar, khususnya ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning. Kemudian di sini saya jelaskan dulu apa itu cookies. Cookies adalah biskuit yang terbuat dari adonan lunak berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan dan bertekstur padat. Bahan dasar pembuatan cookies terdiri atas terigu dengan kadar protein sedang yang nanti akan disubstitusi dengan ubi jalar, kemudian lemak dan gula. Untuk ubi jalar sendiri adalah sumber makanan yang tidak asing lagi bagi kita, sebagian besar masyarakat Indonesia. Jenis umbi-umbian ini mudah ditemui di pasaran dengan harga yang relatif murah. Kemudian latar belakang yang saya ambil di sini untuk menganalisis dan menentukan formula, teknik olah, cara penyajian, dan mengetahui tingkat penerimaan konsumen. Kemudian tepung ubi jalar tersebut berfungsi sebagai pengganti atau substitusi dari 6 bahan campuran tepung terigu yang sebelumnya digunakan. Kemudian untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor, yaitu tepung terigu sendiri. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap kue kering dengan tepung ubi jalar, kemudian berapa kandungan serat kue kering ubi jalar, dan terakhir membuat produk cookies dengan formula bahan yang tepat untuk menyaingi pasar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perbandingan konsentrasi tepung ubi jalar dan tepung terigu terhadap karakteristik dan kualitas cookies yang dihasilkan. Kemudian untuk mengetahui presentasi penerimaan produk oleh masyarakat. Dan ketiga, untuk mengetahui interaksi antara perbandingan konsentrasi tepung ubi jalar dan tepung terigu. Untuk manfaat pengembangan produk sendiri, ada 5. Yang pertama, memberi masukan bagi masyarakat bahwa ubi jalar ungu tuh dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan kue kering. Balik lagi ke depan tadi untuk mengurangi impor tepung terigu, kemudian untuk memanfaatkan bahan lokal. Yang kedua, memanfaatkan ubi jalar ungu yang melimpah pada masa panen serta meningkatkan nilai ekonomis pada ubi jalar ungu. Yang sekarang kita tahu bahwa ubi jalar ungu daya jualnya, daya saingnya masih rendah begitu. Di pasaran 1 kilo itu masih di tenggat 5.000 sampai 6.000 gitu. Kemudian yang ketiga, mengurangi ketergantungan tepung terigu sebagai bahan dasar pembuatan kue kering. Selanjutnya sebagai salah satu pemanfaatan produk pangan lokal yang bergizi dan penganekaragaman produk pangan yang dapat mendukung ketahanan pangan. Mengetahui pemanfaatan ubi jalar ungu, ubi jalar kuning, dan ubi jalar jingga sebagai bahan dasar pembuatan cookies. Kemudian bahan pembuatan cookies sendiri tepung terigu yang akan disubstitusi oleh tepung ubi jalar, terutama ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning. Kemudian coklat karena pada dasarnya ini saya mengambil produk cookies coklat jumbo gitu yang coklatnya melted. Kemudian yang keempat, gula. Gula ini berpengaruh untuk pemanis, juga untuk penguat tekstur. Kemudian lemak dari margarin, butter, atau yang mungkin yang lebih ekonomis itu memakai margarin. Kemudian susu skim, susu bubuk untuk aroma juga tekstur, telur, garam untuk penguat dari berbagai bahan, kemudian bahan pengembang, dan bahan tambahannya yaitu maizena untuk membuat teksturnya lebih crunchy di luar dan melty di dalam. Gitu. Kemudian ini untuk presentase bahannya dari tepung ubi jalar, dari bahan-bahan yang tadi sudah disebutkan, ada beberapa yang
memakai kita kurangi dari tepung terigunya ya menjadi 50 gram gitu. Terus substitusi tepung ubi jalarnya lebih ditekanin lagi dari bahan A, perbandingan bahan A dan bahan B. Bahan A memakai 225 gram, kemudian bahan B 175 gram. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan dari penelitian kami dari cookies coklat. Ada dua metode, yaitu metode krim dan metode all-in. Untuk metode krim sendiri, itu memasukkan bahan secara berkala, dari mulai lemak, gula, garam, kemudian dicampur, kemudian ditambahkan telur, dan tahap terakhirnya yaitu ditambahkan susu dan tepung substitusi ubi jalar secara perlahan, kemudian ditunggu sampai mengembang dan mudah dibentuk. Untuk metode krim sendiri ini digunakan untuk metode substitusi ini. Kemudian yang kedua, metode all-in, mencampurkan semua bahan secara bersamaan sampai adonan cukup mengembang. Ini untuk pemakaian pemakaian metode di cookies-cookies yang ada sebelumnya. Tapi untuk yang substitusi sendiri ini penelitiannya memakai metode krim. Untuk teknik pencetakannya dari mold cookies, kemudian press cookies, bar cookies, drop cookies, roll, terus ice box dan refrigerator. Nanti bisa dari berbagai metode ini, dari berbagai teknik ini bisa digunakan semua untuk substitusi, dan yang paling efektif adalah menggunakan adonan yang dibentuk dengan alat atau dengan tangan. Jadi dibentuk dulu baru di bake. Kemudian teknik pembakarannya, setiap jenis cookies memerlukan suhu yang lama di pembakaran yang berbeda untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ketika kami menggunakan substitusi ubi jalar ungu yang rendah gluten gitu ya, jadi bisa dimaksimalkan untuk pembakarannya, jadi bisa dengan waktu yang lebih singkat gitu, kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Kemudian untuk packagingnya, saya memakai semi kardus yang di dalamnya ada lapisan plastik. Kemudian saya menjunjung dari zero waste. Jadi ketika kardus ini sudah tidak terpakai, itu bisa jadi tempat polybag gitu. Penjualannya atau sebelum sampai penjualan penelitian ini, saya kira sudah bisa diperkenalkan untuk menyertakan bibit tanaman gitu di kemasannya. Lanjut kembali ke penelitian lagi untuk kerangka berpikir. Tepung ubi jalar masih terbatas pengolahannya sehingga ada peluang untuk lebih dikembangkan lagi. Pemanfaatan tepung ubi jalar didasarkan pada adanya kelebihan itu sendiri yang memiliki kandungan gizi yang lebih baik untuk tubuh. Bentuk tepung dipilih karena sebagian besar komponen gizi masih bisa dipertahankan, awet, dan mudah diformulasikan dan diolah menjadi aneka rasa makanan. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan, ketika kita memakai tepung ubi jalar ungu itu lebih efektif untuk kandungannya sendiri, yang di sini dikatakan lebih baik untuk tubuh gitu ya kandungannya. Untuk uji kesukaan kita menggunakan borang seperti biasanya dulu teman-teman pernah lakuin gitu waktu kakak tingkat, dengan mengidentifikasi sifat organoleptik produk meliputi rasa, aroma, tekstur, dan warna. Kemudian di sini juga diambil uji penelitian deskriptif, kuantitatif, dan lain sebagainya. Untuk penelitian sendiri, kami memakai mode R&D research, metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan
menggunakan keefektifan produk gitu. Lalu uji coba produk ini ada beberapa jenjang gitu ya, ada beberapa step dari mulai pembuatan produk, kemudian pengujian produk kepada 2 expert, kita memakai dosen pembimbing, kemudian pengolahan analisis dan hasil uji, dan kembali lagi ke pembenahan produk yang setelah adanya koreksi gitu. Untuk penelitian produk sendiri tadi ada hasil organoleptik, deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif didapat dari borang dan dari evaluasi dari dosen pembimbing. Organoleptik sendiri itu mencakup aroma, rasa, bau. Kemudian deskriptif didapatkan dari komentar-komentar yang diajukan oleh para judges gitu, para yang teman-teman yang dikasih borang. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ada, saya mau bertanya. Ya. Monggo Erlita. Ya. Nama saya Erlita, saya mau bertanya. Seberapa efektif pengaruh ubi jalar sebagai substitusi produk cookies? Langsung dijawab ya. Oh, oke. Untuk keefektifan dari ubi jalar sendiri, itu dari penelitian yang saya dapatkan dari jurnal-jurnal pendukung, dari 1 ton ubi jalar itu dapat diperoleh 200 hingga 260 tepung ubi jalar murni. Jadi lebih efektif daripada tepung terigu yang sifatnya tepung ubi jalar berfungsi sebagai pengganti 6 bahan campuran dari tepung terigu. Jadi tepung terigu itu terdiri dari 6 bahan. Nah, untuk ubi jalar sendiri ini lebih efektif karena hanya memakai 1 bahan, yaitu ubi jalar itu sendiri gitu. Kemudian untuk substitusi tepung ubi jalar terhadap terigu pada pembuatan kue dan roti itu berkisar 10 hingga 100% tergantung dari jenis kue atau roti yang dibuat. Begitu. Jadi saya kira lebih efektifan menggunakan tepung ubi jalar daripada menggunakan tepung terigu yang terdiri dari 6 komponen. Ada lagi yang lain? Saya. Monggo. Saya di Ayu, saya mau tanya, kira-kira ya teknik pengolahan yang tepat pada produk cookies untuk substitusi tepung ubi jalar tuh kayak mana ya? Oke, terima kasih. Untuk teknik pengolahannya sendiri itu lebih kurang sama seperti ini cookies-cookies yang pada umumnya begitu. Tapi ketika dengan memakai tepung ubi jalar ini serat dan kandungannya itu agak berbeda dengan tepung terigu, kemudian glutennya itu agak rendah. Jadi tadi yang saya katakan itu lebih cepat pembakarannya, lebih cepat dalam pembakarannya, kemudian untuk teksturnya sendiri itu tidak hancur gitu, tidak dari hal yang dapat menghambat pengembangan itu kan, mohon maaf, hal yang dapat menghambat
pengembangan itu tadi itu pada permukaan cookies untuk lama pembakaran, kemudian tidak mengembangnya itu. Nah, yang dihasilkan jadi retak-retak gitu, karena kelamaan bakar itu tadi. Kemudian untuk pemakaian tepung ubi jalar sendiri ini bisa mempercepat, jadi hasil cookies yang dihasilkan itu rata gitu, bukan rata tapi sempurna gitu, nggak ada retak-retak dan ikatan-ikatan dari adonannya itu nggak terlalu hancur begitu. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Udah kayaknya. Cukup saya kira. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.